Halo bro, kita lanjut dengan pertanyaan, mengapa jangan mengikuti seseorang yang telah mengetahui rahasia kehidupan? Apa perlunya menemukan sendiri rahasia itu? Karena kebenaran tidak bisa ditransfer. Salah satu kualitas intrinsik dari kebenaran adalah bahwa tidak ada yang bisa memberikannya kepadamu. Ya, kata-kata bisa diberikan kepadamu, teori bisa diberikan kepadamu, teologi bisa diberikan kepadamu, tetapi bukan kebenaran. Dengan mengikuti seseorang, dirimu hanya akan mengikuti kata-katanya. Dengan mengikuti seseorang, dirimu hanya akan menjadi seorang Kristen, seorang Islam, seorang Buddhis, tetapi dirimu tidak akan pernah menjadi dirimu sendiri. Dan Buddha adalah individu yang unik, sama seperti dirimu. Apa yang dilakukannya? Cobalah untuk memahaminya, itu mungkin membantu dalam perjalananmu. Namun, jangan mengikutinya secara harfiah, jika tidak, itu akan membuatmu hanya palsu, itu akan membuat dirimu hanya semu. Keberadaan tidak pernah mengulangi siapapun. Yesus datang hanya sekali, Buddha datang hanya sekali. Tidak pernah ada orang seperti Buddha sebelumnya, dan tidak akan pernah ada lagi, karena alasan sederhana, bahwa keberadaan tidak pernah berulang. Dirimu adalah manifestasi dari keberadaan, yang sama sekali baru. Itu tidak pernah terjadi sebelumnya, jadi tidak pernah ada orang yang persis seperti dirimu. Jadi, siapapun yang dirimu ikuti, dirimu akan mengikuti seseorang yang tidak seperti dirimu, dan dirimu akan mendapat masalah. Dirimu bisa menumbuhkan karakter tertentu di sekitarmu. Dirimu bisa berakting, tetapi dengan berakting, dirimu tidak akan menjadi seorang Buddha. Itulah yang telah dilakukan para biksu Buddha selama 25 abad, berakting, melakukan, mengikuti secara harfiah. Cara Buddha berjalan akan mereka ikuti, cara Buddha makan akan mereka tiru, cara Buddha duduk akan mereka contoh. Dirimu bisa melakukan semua hal ini, dan mungkin dirimu bisa melakukannya dengan lebih baik daripada Buddha itu sendiri, karena Buddha tidak meniru orang lain, ia spontan. Ketika seseorang bersikap spontan, ia tidak punya waktu untuk berlatih. Sedangkan dirimu akan punya cukup waktu untuk berlatih. Dirimu bahkan bisa mengalahkan Buddha dalam sebuah kompetisi. Itu pernah terjadi sekali. Teman-teman Charlie Chaplin merayakan ulang tahunnya, dan mereka menemukan cara yang indah untuk merayakannya. Mereka mengiklankan di surat kabar di seluruh Inggris bahwa akan ada kompetisi, dan siapapun yang bisa meniru Charlie Chaplin akan diberi hadiah. Ada 3 penghargaan besar. Banyak orang berpartisipasi. Setidaknya 100 orang dipilih dari berbagai kota, dan mereka semua berkumpul di London untuk pemilihan akhir 3 pemenang. Charlie Chaplin punya ide. Ia mengikuti kompetisi dari kota lain, dengan harapan bahwa ia akan memenangkan hadiah pertama, tidak diragukan lagi. Namun dia salah, ia mendapat hadiah kedua.
Orang-orang baru tahu kemudian bahwa ia juga seorang peserta. Ia sangat terkejut bahwa seseorang yang bukan Charlie Chaplin berhasil lebih baik daripada dirinya. Tentu saja, yang lain telah berlatih untuk waktu yang lama. Charlie Chaplin hanya ada di sana, tidak perlu berlatih. Dia adalah Charlie Chaplin, jadi mengapa berlatih? Apa yang perlu dilatih? Namun, yang lain lebih terpelajar, lebih terlatih. Dia berjalan lebih baik daripada Charlie Chaplin, dia berbicara lebih baik daripada Charlie Chaplin. Dia mengalahkannya. Ini mungkin terjadi. Beberapa pendeta Kristen mungkin mengalahkan Yesus. Beberapa biksu Buddhis mungkin mengalahkan Buddha. Namun, Buddha adalah Buddha dan dirimu hanya akan menjadi peniru. Namun, Charlie Chaplin adalah Charlie Chaplin, dan orang yang berakting dengan lebih baik, hanya berakting jauh di lubuk hatinya, dia adalah dirinya sendiri. Dirimu tidak akan pernah bisa menjadi orang lain. Ingatlah itu sebagai salah satu hukum yang paling mendasar. As Dhammo Sanantano, inilah hukum abadi, dirimu tidak akan pernah bisa menjadi seperti orang lain. Itu tidak berarti dirimu tidak boleh belajar. Belajarlah, tetapi jangan meniru. Seraplah, tetapi jalani jalanmu sendiri. Belajarlah dari semua orang yang tercerahkan. Duduklah di kaki mereka, seraplah kehadiran mereka, tetapi jalani jalanmu sendiri. Buddha sendiri berkata, sebagai pernyataan terakhirnya di bumi, jadilah cahaya bagi dirimu sendiri. Seekor tupai di tanah, sedang memperhatikan dua tupai lainnya di pohon. Salah satu dari mereka jatuh ke tanah, terpental beberapa kali, melihat kembali ke atas pohon dan berkata, bercinta di pohon itu untuk burung. Itu sebabnya saya katakan jangan meniru. Jangan mencoba bercinta di pohon itu untuk burung, jika tidak, dirimu akan berada di rumah sakit. Lihat saja situasimu sendiri. Buddha memiliki ruang yang berbeda, konteks yang berbeda, dunia yang berbeda. Dirimu tidak bisa menirunya, secara harfiah dirimu tidak bisa mengikutinya. Secara metaforis, dirimu bisa memahaminya, dan dirimu bisa memperoleh manfaat yang luar biasa darinya. Tapi bagaimana dirimu bisa tahu bahwa seseorang telah mengetahui rahasia kehidupan? Dirimu hanya mempercayainya. Itu tidak lain hanyalah kepercayaan. Kecuali dirimu sendiri sudah mengetahui rahasia kehidupan, dirimu tidak akan pernah tahu bahwa orang lain telah mengetahuinya. Dan mengikuti seseorang hanya karena kepercayaan, dirimu mungkin akan mendapat masalah. Ia mungkin tidak tahu sama sekali. Ia mungkin pembicara yang meyakinkan, ia mungkin berdebat lebih baik daripada dirimu. Ia bisa membungkammu dalam argumen. Tapi itu tidak berarti ia tahu. Ia mungkin lebih pandai berbicara daripada dirimu, ia mungkin telah mempelajari kitab suci.
bahkan iblis bisa mengutip kitab suci. Bagaimana dirimu tahu bahwa ia mengetahui rahasia kehidupan? Dirimu bisa mengetahuinya hanya jika dirimu juga mengetahuinya. Dirimu bisa benar-benar memahami Buddha hanya jika dirimu juga sudah menjadi seorang Buddha. Dirimu bisa memahami Kristus hanya jika dirimu juga seorang Kristus. Bukan dengan mengikuti mereka, melainkan dengan menjadi sadar atas kemauanmu sendiri. Oleh karena itu, aku katakan, ada kebutuhan untuk menemukan sendiri kebenaran itu. Kebenaran batiniah berbeda dari kebenaran lahiriah. Kebenaran lahiriah bisa ditemukan oleh satu orang, dan kemudian seluruh dunia bisa juga memilikinya. Misalnya, teori relativitas ditemukan oleh Albert Einstein. Sekarang semua orang tidak perlu menemukannya lagi dan lagi. Itu hanya membuang-buang waktu. Dia membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menemukannya. Sekarang jika dirimu cerdas, dirimu bisa memahaminya hanya dalam beberapa hari. Jika dirimu benar-benar cerdas, maka dalam beberapa jam. Tidak perlu membuang-buang waktu bertahun-tahun untuk menemukannya lagi dan lagi. Seseorang menemukan, Newton menemukan, hukum gravitasi. Sekarang dirimu tidak perlu pergi dan duduk di taman dan menunggu apel jatuh, lalu merenungkannya, dan kemudian sampai pada kesimpulan bahwa pasti ada gaya magnet tertentu di bumi yang menarik benda-benda ke bawah. Sekarang, jika setiap orang harus melakukan itu, tidak banyak taman dan tidak banyak pohon apel, dan apelnya mungkin tidak sesuai dengan keinginanmu. Dirimu mungkin terus duduk di bawah pohon selama berjam-jam, berhari-hari, berbulan-bulan, tapi apel itu mungkin tidak pernah jatuh tepat di atas kepalamu. Dan tahukah dirimu, apel dulunya sering jatuh, bahkan sebelum Newton, dan ribuan orang pasti telah menyaksikannya jatuh, tetapi tidak seorang pun menemukan hukum gravitasi. Jadi tidak ada kepastian bahwa, bahkan jika mereka sesuai dan jatuh pada waktu yang tepat, dirimu akan menemukan hukum gravitasi. Tidak perlu, Newton telah melakukannya untukmu, untuk semua orang, selamanya. Inilah kualitas kebenaran luar yang objektif, setelah ditemukan, ia menjadi universal. Sedangkan kebenaran batiniah memiliki kualitas yang sama sekali berbeda, ia selalu bersifat individual, ia tidak pernah menjadi universal. Buddha telah menemukannya, tetapi ia tidak bisa menyampaikannya. Ia tidak bisa mengungkapkannya dengan tepat, ia tidak bisa membuatnya universal. Pada hakikatnya, kebenaran batiniah itu tetap bersifat individual. Dan apapun yang ia lakukan tidaklah memadai. Ia tidak pernah memenuhi kebutuhan besar massa, bahwa mereka tidak perlu menemukannya lagi. Buddha telah menemukannya, Yesus telah menemukannya. Sekarang dirimu bisa mengikutinya begitu saja. Inilah keindahan kebenaran batiniah, bahwa dirimu harus menemukannya lagi dan lagi dengan segar. Dan penemuan itu sendiri merupakan kebahagiaan yang demikian besar, sehingga merupakan hal yang baik, bahwa satu orang tidak menyelesaikannya selamanya.
Jika tidak, maka tidak akan ada lagi pencarian spiritual yang tersisa. Buddha bukanlah yang pertama, telah ada orang-orang yang telah tercerahkan sebelumnya. Satu orang yang tercerahkan akan melakukannya, dan kemudian di setiap sekolah dasar, dirimu bisa mengajarkannya kepada semua orang. Seluruh sukacita dari menemukannya akan hilang. Sungguh indah bahwa kebenaran subjektif tetap bersifat individual. Telah ditemukan ribuan kali, tetapi belum menjadi universal, dan tidak akan pernah menjadi universal. Itu akan tetap menjadi individual. Dirimu harus mencari dan menyelidikinya sendiri. Dan ketika dirimu menemukannya, dirimu akan terkejut. Ternyata itu adalah kebenaran yang sama yang ditemukan oleh Buddha, itu adalah kebenaran yang sama yang ditemukan oleh Mahavira, kebenaran yang sama yang ditemukan oleh Muhammad atau Musa. Itu bukanlah kebenaran yang berbeda. Tetapi ini adalah kualitas dunia batiniah, bahwa dirimu harus pergi ke sana sendirian. Tidak seorang pun bisa menemanimu, dan tidak seorang pun bisa memberimu peta yang sudah jadi. Dunia yang ada di dalam itu sangat misterius. Dunia luar tidak begitu misterius, peta dimungkinkan. Tetapi dunia batiniah tetap menjadi rahasia, rahasia yang tersembunyi. Bahkan ketika dirimu telah mengetahuinya, dan dirimu ingin membagikannya, dirimu tidak bisa melakukannya. Semua yang bisa dirimu bagikan adalah keinginanmu untuk berbagi, itu saja. Welas asihmu yang mendalam untuk berbagi, cintamu kepada orang lain. Tetapi kebenaran tetap tidak terungkap, sama seperti sebelumnya. Lalu mengapa para master terus berbicara? Mereka berbicara bukan untuk membagikan kebenaran. Mereka tahu betul bahwa kebenaran tidak bisa dibagikan. Mereka berbicara untuk membuat dahagamu akan kebenaran membara. Mereka berbicara untuk membuatmu semakin haus, semakin lapar. Mereka berbicara untuk menciptakan kerinduan yang luar biasa dalam dirimu, untuk masuk ke dalam diri. Kehadiran mereka, getaran mereka, lagu mereka, tarian mereka, semuanya mengarah pada satu hal, masuk ke dalam diri. Oke bro, sekian dulu episode kali ini, bro. Kita sambung lagi nanti bro. Terima kasih bro.